Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, dimanapun Anda sedang berada, dari seluruh penjuru Nusantara bahkan mancanegara, saya doakan mudah-mudahan hari ini, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 ya, 2023 ya. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, di segala keruwetannya diberikan jalan keluar, dan saya doakan yang hari ini sedang dalam keadaan sakit mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih di gubuk GSN yang berantakan, gubuk yang menyediakan segala peralatan sembelihan ditemani secangkir kopi yang masih panas. Di gubuk GSN lengkap sekali guys, ada tambang itu juga alat atau media untuk merobohkan, jenisnya juga banyak, ada full nilon seperti ini yang lembut, awet, enak dipakainya, tidak menyakiti hewan kurban. Ada tali karmantel, tali nilon yang lainnya banyak, itu juga alat mengikat, jadi bebas. Ada sharpening fine cut, ini SLD Hitachi, sepuh pabrik, sudah handle-nya premium, ini ada handle, ada cabalan kuningannya, panjangnya 29,5 dengan tingkat kekerasan HRC-nya sepuh pabriknya HRC 63. Terus selanjutnya strobing, kopiah, semuanya lengkap guys, lengkap. Jenenge kaos dengan berbagai desainnya, rompi, jaket, hem, lengkap. Sak pengadeg itu lengkap, dari mulai kopiah, topi, apalagi baret, topi rimba, topi baseball, lengkap guys. Jaket, rompi, kaos, hem. Celana masih dalam proses diskusi dan evaluasi. Celana itu yang biasa saya pakai celana jogger, enak. Nanti kalau all size gitu, misalkan ada yang ukuran gemuk segini, gemuk gede, tanggung, krempeng, nanti bisa cukup. Nah, ini sedang kita godok, kita evaluasi. Nah, kira-kira layak nggak? Sampai ini atribut, mulai jam tangan, ake, sabuk, semuanya kita ada merah marun, ada hitam, ada biru, kita ada, sampai gantungan kunci, dompet, segala macem lengkap. Insya Allah pin juga ada. Pin, untuk pin ini ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar untuk baret dan kopiah. Nah, ini kan menambah kegantengan Anda, meningkat sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Kalau lengkap ya kegantengan meningkat 86%. Nah, komplit lah. Untuk tas kita ada tapi nggak ready, misalkan mau pesan juga ada. Apapun segalanya kita utamakan silaturahim, kita utamakan edukasi dan dakwah, tidak mengutamakan perniagaan atau jualannya. Jadi siapapun datang ke sini, alhamdulillah kita bisa menjamu, suguh gupuh pasti itu. Terus kita maksud dan tujuannya apa? Ketika tujuannya membeli peralatan sembelihan, kita berikan edukasi. Ketika kepingin belajar menyembelih juga kita siap mendampingi, seperti itu. Salah satu diantaranya peralatan sembelihan golok ini yang sengaja saya bawa ke RPH untuk dicobakan, tapi ini belum turun ke leher sapi sama sekali. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita suruh nyoba. Nah, golok seperti ini nih model Betawian, ini handle jengkolan bulat full galih sono keling, boxinya sekitar 8 sampai 9 cm, ada pin, ada dural, simit meetingnya juga di pin. Ini model Betawian, polos tanpa rikaso, materialnya dari baja perdelman cap mata. Ini karuhun banget, sudah jadul banget ini.
di gudang alhamdulillah stok baja Willis, baja Perdelman ada. Untuk panjangnya ini 30 lebih, ini 30,6 cm. Untuk lebar, kalau Betawian lebarnya di ujung, lebarnya 3,5, ketebalan di 3,5 mili atau 3 milian, ini sekitar itu, kurang dari 3,5 mili. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ketika baja Willis itu sensasinya dia tuh tajamnya tajam halus, lembut, empuk di sensasinya. Kalau baja Perdelman Cap Mata itu sensasinya dia lembut, garing, benar-benar garing sering. Dan produk GSN untuk khusus sembelihan, ya namanya saja golok sembelih Nusantara. Jadi untuk tebas, bushcraft dan lain-lain kita ada segala produk kebutuhan itu ada, tapi lebih mengutamakan di peralatan sembelihannya. Khusus untuk pisau dan golok kita utamakan yang setajam silet. Nah, ini untuk slice tisu sendiri saya sampaikan ini butuh ilmu, butuh belajar, butuh praktek. Standarnya di kertas HVS, sedangkan tisu itu harus disetroping, harus dirapikan dulu, dirampingkan mata bilahnya, dan ini tidak semuanya bisa. Bahkan penjual pisau dan golok pun bisa slice tisu, ini sering saya sampaikan dan mohon diingat ini. Jadi tidak seperti ini. Kalau syukur anggur seperti ini tidak bisa, guys. Saya pun tidak bisa. Dan setajam silet itu tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jadi slice tisu pun ada triknya, ada caranya, dan ini cuma kembangan. Nah, seperti ini kan separuh terslis, separuh sobek. Ini kita sampaikan apa adanya, jujur, kacang hijau. Jadi seperti ini. Kalau slice tisunya cuma gini, asal-asalan, ya saya sendiri sobek, dan itu tidak membuktikan ketajamannya. Jadi harus butuh ilmunya gitu. Nah, selanjutnya di setroping ketika misal selesai menyembeli atau sekedar mengecek bilah gitu kan, dicek, di setroping. Men-setroping pun juga ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Kadang-kadang orang ini terpukau akan bilahnya, tapi tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi ya ini pekerjaan saya, sehingga kalau semisal sekali dibuatkan konten langsung bisa semuanya dari 60.000 subscriber, ya kan besoknya lagi nggak bikin konten namanya. Jadi tidak seperti itu. Maka ya saya tidak menyerah, saya tidak pernah bosan untuk terus setiap kali konten saya akan memberikan edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jariah buat saya sendiri. Begitu. Men-setroping pun tidak asal-asalan gini, tidak asal-asalan, tidak diberi sudut, tidak, tapi ada ilmunya gitu. Misal taruh di bawah, di depannya tidak ada apapun, tidak ada piring, meja, gelas dan lain-lain, terutama pisau dan golok agar tidak tersentuh yang tajam. Selanjutnya kalau di tackle atau di lantai diusahakan dikasih tatakan lap. Lap ini aja kita ada produknya sendiri, kita punya lap. Nah, terus ini diberi sudut, kurang kelihatan ya, kita angkat di sini. Tidak dianjurkan, tapi kalau sudah biasa malah enak di sini. Yang penting tahu dan ngerti, aman. Men-setroping pun tidak ada orang lalu lalang di depan kita. Ini dorong, tarik, diberi sudut. Sudutnya sekitar 10 derajat, 10 hingga 15 derajat. Diberi tekanan. Itu dorong tarik seperti ini. Terakhiran disilangkan, dorong. Nah, atau disilang langsung, dorong tarik, dorong tarik, dorong. Nah, seperti ini nanti dapat ke semuanya, dari sudutnya, dari anunya, ketajamannya semakin halus. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya segala peralatan sembelihan yang saya pakai di RPH itu slice tisu untuk pisau dan goloknya. Kalau sudah slice tisu seperti ini, maka saya percaya diri dan berani untuk memakainya, apalagi 30 cm gitu. Jadi kalau untuk di kertas bagaimana? Kita ada kertas HVS bekas misalkan ini,
pegang lebay cukup 3 jari begini. Masya Allah. Oh, bener-bener tajam sombong ini. Selain tajam sombong ada ini. Artinya itu pamer gitu kan, tajamnya itu berani pamer gitu. Tapi tidak untuk kesombongan pada hati, tidak. Maksudnya itu tajam, ini membuat kita percaya diri gitu, percaya diri. Kan kita nggak over toh percaya dirinya. Kalau over ini yang bahaya, jumowo nanti jatuhnya. Dan dengan ketajaman akan lupa akan sang kuasa, sang pemberi segalanya ini. Repotnya di situ. Jadi jangan sampai keliru yang saya maksudkan. Nah, kalau sudah tajam seperti ini, insya Allah kita. Nah, terus gini, kemarin ada yang tanya via telepon, juga ada yang datang, kebetulan kok pas yang datang dengan yang telepon ini sama-sama masih pemula, baru kenal GSN juga dan fanatik dengan batu. Yang telepon ketika tanya itu gini, itu ketajaman di grade berapa? Nah, ini kok masih ada gitu ya, orang tanya ketajaman di grade berapa ini. Saya bingung jawabnya. Terus grade batu kita handmade produk segini banyaknya nggak mengasah dengan batu, Pak. Saya bilang ya saya cuma pakai sharpening. Yang penting slice tisu, Pak, saya bilang gitu. Yang penting slice tisu. Kalau ketajamannya di slice tisu halus, maka dipakai menyembelih gampang. Jadi pertanyaan jadul, pertanyaan lama yang diulang kembali. Termasuk juga ketika ditanya itu ketajaman seperti itu sampai slice tisu di berapa ekor sapi baru ngasah. Masih ada. Ya, gabung dengan grup sahabat GSN, kita diskusi bersama-sama di situ. Jadi harus belajar menyembelih juga harus belajar. Orang yang sudah terlatih di RPH itu memang satu pisau bisa puluhan bahkan ratusan ekor sapi, entah beberapa malam tanpa diasah itu, tanpa diasah. Bahkan ada yang mengklaim tanpa di strobing atau tanpa di sharpening. Tapi kalau di gubuk GSN oleh saya, sahabat-sahabat GSN ini, kita ajarkan slice tisu, kita ajarkan mengasah secara instan, dan SOP penyembelihan ketika selesai menyembelih dicuci kering, dilap. Dicuci kering itu dicuci bersih dan dilap kering ya. Cuci kering artinya gitu, singkatan dari dicuci bersih dan dilap kering. Selanjutnya di strobing gitu, mojok di sudut biar enggak ada orang lalu lalang di depannya, lalu di strobing dengan seperti ini, tapi juga diberi tekanan. Nah, lalu dipakai menyembelih lagi, insya Allah aman. Kalau untuk pemula wajar 1, 2, 3 ekor karena berbenturan dengan tulang terus chipping itu wajar. Jadi nggak bisa saya jumowo sebutkan ini ketajaman seperti ini, saya sampaikan di grade sekian ribu batu samton itu bohong saya maksudnya. Terus selanjutnya ini 40 ekor tanpa asah mungkin, itu jangan, saya tidak menyampaikan seperti itu, saya tidak berani. Ya ketajamannya slice tisu, Pak, gitu. Terus terkait dengan berapa ekornya ya kita harus banyak-banyak belajar. Makanya ada komunitas sahabat GSN itu wadah untuk belajar, saling melengkapi, saling diskusi di situ. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan dan lain-lain. Tujuannya hanya edukasi. Dan buat sahabat GSN yang belum tergabung di grup sahabat GSN, buat yang pemirsa di sini semuanya, silahkan hubungi nomor WA yang tertera. Yang berminat dengan produk kami silahkan, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe follow Instagram kami, dan kita jalin tali silaturahmi. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.